Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh ada pada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, namun terlebih dahulu bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Kita bersama-sama mengangkat pujian kita yang mengatakan, "Karena kemurahan Tuhan." Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan ini sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan saja yang kita tinggikan, nama Tuhan saja yang kita tinggikan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Kembali lagi kita pujian kita oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat
benar Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sungguh hebat bagi kami ya Bapa. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan, kami bersyukur di mana pada pagi hari ini ya Bapa kami memiliki kesempatan dan waktu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, untuk kami boleh membawa hati kami. Tuhan ampuni kami akan setiap dosa dan kesalahan kami di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami pada pagi hari ini boleh layak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh ada pada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi ya Bapa. Pada pagi hari ini jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah, baik di rumah masing-masing ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih, penyertaan, berkat Tuhan senantiasa ada di atas kami semua. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, yang terlibat di dalam pelayanan ya Bapa, baik itu di MC, pemain musik, yang membawa firman Tuhan, operator multimedia, dan yang membawakan doa syafaat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati. Biarlah pelayanan pada pagi hari ini Tuhan hanya memuliakan Tuhan, biarlah semuanya mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami membuka jam penyembahan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah jemaat Tuhan, kembali kita membuka buku nyanyian kemenangan iman kita dari nomor 124, Penawar di Gilead. Kita menyanyikan segenap ayat-ayat 1, 2, dan 3. Kesusahan di bumi, air mataku berlinang, hati teramat sedih. Dalam hatiku bertanya, apa ada obatnya? Tiadakah yang mau membela? Tiada kata tabibnya. Ya di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bawa yang sakit padanya, ia akan beri sembuh. Dalam darah perjanjian adalah kesembuhan. Demi Yesus dibangkitkan, yang lemah dikuatkan. Bagi Saleh yang lemahlah ia berikan hidupnya. Ada obat di Gilead oleh tabib yang esa. Ya di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bawa yang sakit padanya, ia akan beri sembuh. Mau kau coba tabib itu, turutlah perintahnya.
sabdanya, baiklah kau ikut berserah di tangannya, harap dengan keteguhan, serahkanlah langsang kamu. Lah kau tahu yang digeliat, ada tabib termasyur, ya di sana digeliat ada tabib termasyur, bahwa yang sakit padanya ia akan beri sembuh. Puji nama Tuhan. Kembali lagi kita membuka buku nyanyian kemenangan iman kita dari nomor 189. Dalam hatiku ada gemar. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Nomor 189. Dalam hatiku ada gemar. Kita menyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Yesus telah memberi sentosa, takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Waktu hidupku amat cemar, jauhlah dari kesenangan, hanya darah Yesus sebenar ubahkan diriku sekalian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Saudara Fitria dan sekaligus membawakan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur sampai saat ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Bahkan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini, boleh memuji memuliakan Tuhan bersama keluarga kami yang kami kasihi di rumah kami masing-masing, kami percaya ini juga anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebelum lebih jauh dalam doa kami sadar kami penuh dengan dosa dan pelanggaran. Ada banyak perkataan, perbuatan, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami datang dengan kerendahan hati, mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya setiap dosa dan kesalahan yang kami akui di hadapan Tuhan, Tuhan Kau setia dan adil, Engkau yang akan berikan pengampunan kelayakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersatu hati bersama-sama berdoa, menyerahkan jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan melayani di tempat ini. Bapak Gembala keluarga, asisten Gembala keluarga, bahkan badan pengurus jemaat dan keluarga, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya juga, yang Tuhan berikan kesempatan dalam pelayanan, kami serahkan semuanya kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau yang memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga kiranya pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, tugas tanggung jawab apapun yang Tuhan berikan, boleh kami lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih, hanya karena pertolongan yang daripada Tuhan saja. Bahkan Tuhan juga yang memampukan agar kami boleh bersatu hati, boleh bekerja sama untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab dengan baik, sehingga kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, mendatangkan hormat kemuliaan buat nama Tuhan.
Demikian juga dengan seluruh keluarga-keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Kami percaya tidak ada yang perlu kami khawatirkan karena seluruh orang-orang yang kami kasihi berada dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga serahkan setiap jemaat Tuhan yang lainnya, setiap anak-anak sekolah minggu, dalam masa pertumbuhan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan apapun yang mereka lakukan hari lepas hari, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, menyertai, memberkati. Tuhan yang tumbuhkan iman percaya mereka ke dalam tangan Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga dengan remaja, pemuda kami serahkan dalam tangan Tuhan yang dalam masa pendidikan baik TK, SD, SMP, SMA bahkan di perguruan tinggi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat daripada Tuhan turun atas setiap anak-anak kami, hikmat dari Tuhan yang memampukan mereka untuk mengerjakan setiap tugas-tugas baik dari sekolah maupun dosen mereka, bahkan setiap apapun tantangan yang mereka hadapi selama masa pandemi ini masih harus sekolah online. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong segala proses belajar mengajar mereka, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan sukacita buat setiap mereka. Terima kasih Bapa. Demikian juga dengan yang sudah bekerja kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, memberkati pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan saat ini. Kami percaya Bapa Engkau yang akan menyertai campur tangan dalam setiap pekerjaan mereka. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan dalam masa muda mereka, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan pergaulan pasangan hidup kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah siapkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera untuk setiap anak-anak muda dalam jemaat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga serahkan setiap rumah tangga, setiap keluarga dalam jemaat kami. Kami percaya Tuhan, hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi pemimpin dalam setiap keluarga. Bahkan Tuhan juga yang akan mampukan setiap jemaat kami boleh menjalankan peran mereka sebagai istri, suami, ayah, ibu, bahkan anak. Biarlah mereka boleh jalankan peran mereka dengan penuh kasih satu sama dengan yang lain, dengan penuh kasih kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan membangun setiap keluarga-keluarga untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan, persoalan dalam rumah tangga mereka juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya apapun permasalahan yang Tuhan izinkan di dalam setiap keluarga dalam jemaat kami, Tuhan yang tetap bersama-sama dengan mereka, menyertai, memelihara, memberikan pemulihan, memberikan jalan keluar buat setiap mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan setiap orang-orang tua yang kami kasihi di dalam jemaat kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap waktu, kesempatan yang masih Tuhan berikan kami boleh bersama-sama dengan mereka sampai saat ini. Dan kami terus serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami mengasihi mereka, tapi kami percaya Tuhan lebih lagi mengasihi mereka, sehingga Tuhan yang akan menyertai, memelihara setiap kehidupan mereka. Apapun yang jadi tantangan persoalan dalam masa tua mereka, kami percaya Tuhan yang akan menolong. Bahkan apapun yang mereka rasakan, mereka alami, Tuhan juga yang akan bersama-sama dengan mereka memberikan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bahkan iman percaya mereka, kami percaya hari lepas hari boleh semakin kuat dan teguh hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap hari-hari yang mereka jalani penuh dengan sukacita dan mereka boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan setiap jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami percaya setiap sakit penyakit yang Tuhan izinkan boleh Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Kami serahkan Bapak Darius, Ibu Rita Erni ke dalam tangan Tuhan dalam masa pemulihan mereka. Demikian juga dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang akan berikan sukacita damai sejahtera daripada Tuhan. Bahkan Tuhan Kau yang akan mengulurkan tangan-Mu, Kau akan jamah setiap bagian tubuh yang sakit dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat kami boleh terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan kehendaki mereka boleh sembuh tepat pada waktunya, itu waktu Tuhan. Dan ketika waktu itu nanti Tuhan akan pakai mereka untuk jadi kesaksian. Mereka boleh bersaksi bagaimana Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa menolong mereka dalam masa-masa sulit dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan setiap keluarga-keluarga dalam jemaat kami, secara khusus ibu-ibu yang Tuhan izinkan mengandung pada saat ini. Kami bersyukur, bersukacita bersama-sama dengan mereka, dan kami terus serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Baik Ibu Belni, Ibu Lustiana, Ibu Kristina, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak, Engkau yang menyertai, memberkati dalam masa-masa kehamilan ini. Tuhan yang terus menjaga kesehatan mereka, sampai pada harinya nanti mereka boleh melahirkan dengan selamat karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap dana dan biaya yang dibutuhkan untuk masa proses kelahiran nanti juga kami percaya Tuhan Kau sudah sediakan, dan Tuhan akan cukupkan semuanya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Demikian juga dengan keluarga-keluarga yang masih bergumul untuk hadirnya buah hati dalam keluarga mereka. Kami percaya Engkau mengerti apa yang mereka rindukan, Engkau mengerti apa yang mereka rasakan, bahkan kalau Tuhan kehendaki, Tuhan mampu untuk memberikan buah hati di dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan sediakan segala sesuatu yang baik buat setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga terus menyerahkan setiap jemaat kami yang berulang tahun. Kami bersyukur, bersukacita bersama-sama dengan mereka. Kami percaya sebagaimana 1 tahun boleh mereka lalui bersama dengan Tuhan, demikian pula di usia yang baru ini, di tahun yang baru ini, mereka boleh juga terus bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, tetapi Tuhan akan terus nyatakan penyertaan, pemeliharaan di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang akan memberkati kesehatan mereka, iman percaya mereka, keluarga mereka, pendidikan, pekerjaan, bahkan pelayanan mereka. Kami percaya Tuhan memberkati semuanya. Tuhan akan pakai kehidupan mereka lebih lagi untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Demikian juga untuk yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami juga menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka di usia pernikahan yang baru ini. Kami percaya Tuhan juga akan terus menyertai sehingga keluarga mereka boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus serahkan apa yang menjadi program di dalam jemaat kami, baik program pembangunan. Kami bersyukur untuk apa yang boleh dibangun sampai pada saat ini. Kami percaya semuanya hanya oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan. Demikian pula dengan apa saja yang masih harus dibangun, masih direncanakan, kami juga terus serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan kehendaki, Tuhan yang akan memberkati, menyertai setiap dana dan biaya yang dibutuhkan. Tuhan yang akan sediakan orang-orang yang akan mengerjakannya juga. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan persiapkan mereka. Terima kasih Bapak. Bahkan setiap program-program lainnya juga dalam jemaat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga yang turut campur tangan sehingga apapun itu boleh dijalankan dengan baik, boleh berjalan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, boleh menjadi berkat buat jemaat di tempat ini, bahkan lebih lagi menjadi hormat kemuliaan hanya buat nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Bahkan program GKI juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Konferensi nasional yang akan dilaksanakan pada bulan April yang akan datang, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Konferensi wilayah, konferensi daerah, semuanya juga kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Bapa Engkau yang akan campur tangan, Engkau yang akan memberkati setiap panitia dan segala persiapan yang sudah dilakukan sampai saat ini. Kami percaya Tuhan yang menolong dan Tuhan yang akan terus menolong mereka. Kami serahkan kegiatan ini, Tuhan berikan cuaca yang terbaik pada harinya nanti. Tuhan persiapkan setiap apapun yang akan dibicarakan, bahkan Tuhan juga percukupkan setiap dana dan biaya yang dibutuhkan. Bahkan kami percaya kalau Tuhan kehendaki, kegiatan ini boleh dilaksanakan secara langsung, tatap muka di tempat, kalau itu apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kalaupun masih belum bisa, kami percaya Tuhan akan tetap menyertai kegiatan ini boleh berjalan dengan baik sesuai seturut dengan pimpinan penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap saudara-saudara kami, baik dalam jemaat kami ataupun di luar jemaat kami, yang terkena dampak dari COVID ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat yang Tuhan izinkan positif, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapak Engkau yang akan menjadi sumber kesembuhan buat setiap mereka, menjadi sumber sukacita, sumber kekuatan buat mereka. Demikian juga yang harus menjalani karantina
mandiri kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi kekhawatiran mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka rasakan kami percaya Tuhan Engkau tahu dan Engkau bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang akan berikan penghiburan buat setiap mereka. Demikian pula jika ada yang Tuhan izinkan mengalami duka cita, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memberikan penghiburan buat setiap keluarga-keluarga yang berduka. Demikian juga dengan yang kesulitan dalam pekerjaan mereka, baik yang kehilangan pekerjaan ataupun pekerjaan semakin sulit karena pandemi ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau ada dalam setiap suka duka dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan yang akan cukupkan segala kebutuhan mereka, seberapapun hasil dari pekerjaan mereka yang masih bisa mereka lakukan sampai saat ini, Tuhan akan memberkati dan pakai itu untuk kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap apapun yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap suka duka yang kami alami sampai pada saat ini, semuanya untuk kebaikan kami, semuanya untuk hormat kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan persembahan yang sudah kami berikan. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami, dalam jemaat kami, dan yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan dengan penuh sukacita juga. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Tuhan juga tolong setiap badan pengurus jemaat yang akan mengelolanya, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga serahkan kelanjutan ibadah kami. Biarlah ibadah ini Tuhan yang pimpin sertai, biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kami lakukan, baik puji-pujian kami, doa-doa kami, bahkan firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama, biarlah semuanya itu Tuhan saja yang memberkati, menyertai. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan pakai hamba-Mu untuk boleh sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami, Tuhan persiapkan hati kami, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, sehingga kami boleh menerima setiap firman yang akan kami dengar dengan penuh sukacita kerendahan hati, kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami. Ada banyak hal yang rindu kami sampaikan kepada Tuhan, tapi kami percaya Bapa Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau mengetahui setiap kebutuhan keperluan kami, Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami pribadi lepas pribadi, dan kami percaya Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan setiap kami. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang kuduskanlah nama-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas doa syafaat yang sudah disampaikan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan sabda firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama mengangkat pujian kita yang mengatakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Di
Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Pada hambanya, silakan. Kita sangat bersyukur pagi hari ini di mana ada waktu untuk kita berkumpul bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Baik, mari kita satu dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa, kami sudah boleh memuji nama-Mu, dan kini waktunya untuk kami mau sehidangan dengan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau dahului seluruh rangkaian dalam pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan sampai selesai. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini sungguh dapat menjadi berkat buat kami semua. Segala kuasa-kuasa roh jahat, roh-roh iblis yang coba mengintimidasi kebenaran firman-Mu boleh kami terima dengan baik. Kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Dan kami istiharkan Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama pagi hari ini sungguh menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman hidup itu, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur pagi hari ini betapa Tuhan itu sangat baik, sudah memperkenankan kita untuk menikmati hari-hari yang boleh kita nikmati sampai pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan yang terambil di dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya tidak masukkannya di layar, namun mari Bapak Ibu saya akan membawa kita membaca ayat firman Tuhan ini, dan biarlah melalui pembacaan firman Tuhan sungguh dapat menjadi berkat buat kita semua. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat firman Tuhan berkata demikian, ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga.
Ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema jadilah kuat dalam Kristus. Jadilah kuat dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, ini kartun ya, kartun favorit saya dulu waktu masih anak-anak. Waktu saya masih SD, Bapak Ibu, kartun si Papai ini wah luar biasa. Sampai-sampai ada anak saudara saya, adik sepupu saya, menamakan anaknya si Papai. Popeye gitu ya. Karena melihat penampilannya yang kuat. Namun kita tahu Bapak Ibu bahwa kekuatan Papai itu bukanlah dari hal-hal yang, tetapi dari sayur hijau yang dia minum ya dalam kaleng. Kalau dia dipukul remak redum, apalagi kalau istrinya itu dibawa oleh musuhnya, lari lalu dia kejar, tidak dapat, lalu dia minum sayur hijau dalam kaleng itu Bapak Ibu. Nah, setelah dia meminumnya, memakannya, maka dia akan kuat. Otot-ototnya akan keluar Bapak Ibu, sehingga ia dapat menyelamatkan istrinya, pasangannya itu ya. Nah, itulah si Papai. Dia kuat karena kaleng makanannya itu yang hijau itu ya. Saya katakan sayur bayam supaya kita semua suka makan bayam. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya yang saya ingin sampaikan buat kita pada pagi hari ini adalah tentang kuat itu ya. Kita lihat bahwa seseorang yang kuat itu bukan berarti dia kuat oleh karena ototnya ada lalu dibilang dia orang kuat. Lanjut slide. Dibilang dia kuat bukan karena ototnya gitu ya. Ataupun yang kedua, dia juga disebut sebagai orang yang kuat itu bukan karena pikirannya. Dia berpikir kuat lalu dia jadi kuat. Saya kemarin berpikir merintis itu mudah Bapak Ibu. Saya pikir saya masih kuat gitu ya. Pikiran saya kuat gitu, tetapi pada waktu sampai di lapangan, waduh ngeluh, ini panas betul nih. Pegang parang pun sampai melepuh tangan Bapak Ibu. Pikiran saya boleh saja saya kuat, tetapi pada faktanya itu tidak kuat. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan seorang yang kuat itu juga bukan oleh karena sulap. Simsalabim, kuat lalu jadi kuat. Seperti si Papai tadi Bapak Ibu ya. Dia minum kaleng sayur bayam, sayur hijaunya itu, lalu keluarlah otot-ototnya, tenaganya gitu ya, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, saya mau katakan di sini bahwa ini bukan yang saya maksudkan. Menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan bukan karena otot kita, bukan oleh karena pikiran kita, ataupun oleh karena sulap yang kita miliki. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat tentang ciri-ciri orang yang kuat
dalam Kristus. Ciri khas orang yang kuat di dalam Kristus, apa saja ciri khas mereka? Bagaimana karakter mereka? Ini yang saya ingin sampaikan buat kita. Orang Kristen itu kuat bukan karena ototnya. Orang Kristen itu kuat bukan oleh karena pikirannya. Orang Kristen itu kuat bukan karena sulap. Tetapi sesungguhnya saya ingin membawa kita melihat ada beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu, orang Kristen itu kuat tatkala ia mengalami pertumbuhan. Tatkala ia mengalami pertumbuhan. Di dalam Matius pasal 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Artinya apa? Bahwa orang Kristen itu harus bertumbuh dalam imannya sampai menghasilkan buah. Tentunya buah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita dalam pertumbuhan itu adalah buah yang baik. Buah yang kelihatannya baik, lalu pada waktu kita mengambilnya lalu memakannya, itu baik. Nah, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, beda dengan kehidupan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita lihat gambar yang kedua. Nah, di situ ada buah mangga ya. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam nama Tuhan, orang Kristen itu dikatakan kuat tatkala ia mengalami pertumbuhan sampai menghasilkan buah. Nah, buah yang dihasilkan oleh orang Kristen itu adalah buah haleluya, buah puji Tuhan, shalom, amin. Nah, itu biasanya buah-buah yang dilahirkan oleh orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan dalam rohaninya. Sedangkan orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan dalam kehidupannya selalu mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya, bangsat dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam nama Tuhan, inilah gambaran orang yang mengalami pertumbuhan dan yang tidak mengalami pertumbuhan. Orang Kristen yang disebut kuat itu adalah orang Kristen yang mengalami pertumbuhan, yang dapat menghasilkan buah yang baik, buah yang memberikan kepadanya rasa aman, rasa sukacita, dan juga ada rasa shalom dalam kehidupannya setiap saat. Inilah yang pertama, orang Kristen yang kuat itu bukan karena ototnya, bukan karena pikirannya, bukan karena sulap, tetapi orang Kristen itu kuat oleh karena ia mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan yang baik, pertumbuhan yang sungguh sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Orang Kristen itu juga dikatakan kuat dalam Kristus. Yang kedua dikatakan adalah orang Kristen yang tidak mudah diombang-ambingkan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sudah setahun berlalu kita berada di tengah-tengah fenomena pandemi corona yang menyebabkan kita sangat sekali terbatas Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan dalam peribadatan. Sebagai seorang hamba Tuhan, memang merupakan sebuah dilema bagi kami untuk mengadakan ibadah-ibadah seperti ini. Mengingat merupakan sebuah kebiasaan kita untuk berkumpul di hari Minggu, beribadah di gereja. Tetapi oleh karena fenomena pandemi corona ini yang menyebabkan kita harus mau tidak mau mengadakan ibadah secara online di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Karena apa? Salah satu situs penyebaran COVID dengan leluasa itu adalah oleh karena kontak di antara satu dengan yang lain. Itu sebabnya pemerintah mengajak supaya kita melakukan physical distancing, menjaga jarak di antara satu dengan yang lain. Kalau suami istri jangan jaga jarak gitu ya. Jangan buat jarak-jarak. Lama-lama jarak yang dekat itu makin jauh, renggang-renggang, lalu putus. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih di dalam nama Tuhan, sebagai orang Kristen disebut sebagai orang yang kuat di dalam Kristus itu karena tidak mudah diombang-ambingkan. Pertanyaannya adalah selama 1 tahun berlalu ini Bapak Ibu, bagaimana kondisi kita sebagai anak Tuhan? Apakah selama perjalanan 1 tahun kita di tengah-tengah pandemi ini, iman kita masih kuat ataupun sudah diombang-ambingkan oleh keadaan yang terjadi? Kalau dulu kita adalah orang Kristen yang kuat di dalam doa, oleh karena pandemi ini kita sudah malas berdoa, tidak mau berdoa.
Ataupun dulu kita rajin mengikuti live streaming, ataupun juga ibadah secara online seperti mana yang kita buat. Lama-lama karena alasan saja, paket nggak ada, lalu kita tidak berusaha untuk mencarinya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, ini yang sangat mengkhawatirkan bagi kami. Jangan-jangan iman kita sudah diombang-ambingkan oleh karena fenomena ini, sehingga kita beralasan tidak ada paket, sehingga kita beralasan itu dan ini, ada kegiatan saya ke sana kemari. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sama dengan Petrus Bapak Ibu. Pada waktu Petrus melihat Yesus sedang berjalan di atas air, ia pun berkata, Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air mendatangimu. Yesus katakan, silakan. Petrus pada waktu ia mulai berjalan Bapak Ibu, imannya kuat, tetapi lama-kelamaan dia mulai tenggelam, dan akhirnya bilang, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, betapa banyaknya kita sebagai orang Kristen diombang-ambingkan oleh karena keadaan dan situasi yang terjadi, oleh berbagai-bagai angin pengajaran yang menyesatkan, pengetahuan-pengetahuan dunia yang mengekang kita untuk percaya kepada Tuhan dengan leluasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih di dalam nama Tuhan, orang Kristen yang disebut kuat di dalam Kristus itu adalah orang Kristen yang tidak mudah diombang-ambingkan, yang walaupun dalam situasi pandemi ini imannya tetap kuat mengiringi Tuhan. Doanya bukan berkurang tetapi meningkat. Ibadahnya kemarin hanya hari Minggu saja, tetapi dia tingkatkan lagi untuk hari-hari lainnya. Saat teduhnya yang tidak ada, dibuatkan saat teduhnya bersama-sama dengan keluarga. Itu adalah orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Dalam situasi yang bisa membuatkan kita hancur, tetapi kita kuat dan tidak mudah digoyahkan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, inilah ciri khas orang yang kuat di dalam Tuhan. Bukan karena otot, bukan karena pikiran, ataupun oleh karena sulap, tetapi oleh karena kita sebagai orang Kristen yang tidak mudah diombang-ambingkan. Karena apa? Karena kita memiliki pengajaran yang sudah berakar, yaitu oleh karena Yesus Kristus. Di dalam Alkitab kita menemukan perumpamaan Bapak Ibu, orang yang membangun rumah di atas pasir dan orang yang membangun rumah di atas batu. Orang yang membangun rumah di atas pasir itu adalah orang yang mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Tetapi orang yang membangun rumah imannya di dalam Yesus Kristus adalah orang yang dapat tetap teguh apapun keadaan yang menerpa. Dia masih kokoh, bertahan oleh karena Yesus Kristus sebagai batu penjuru yang menguatkan dan meneguhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga, orang Kristen yang kuat itu adalah orang Kristen yang sanggup menanggung masalah. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen tidak sanggup menanggung masalah, beban hidup kita hari lepas hari, kita bukanlah orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang suka mengeluh itu adalah orang Kristen yang lemah. Orang Kristen yang tidak sanggup melewati apapun persoalan yang ia hadapi, itu adalah orang Kristen yang tidak kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang Kristen yang kuat di dalam Kristus adalah orang Kristen yang sanggup menanggung masalah, sanggup memikul beban yang ia hadapi setiap saat. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-10, di dalam pembacaan kita dikatakan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Di sini Bapak Ibu, Rasul Paulus memberikan teladan kepada Timotius dalam hal kesabaran menanggung masalah yang dihadapi di dalam pelayanan. Rasul Paulus kita siapa tidak tahu, dia adalah seorang hamba Tuhan Bapak Ibu yang banyak sekali menanggung penderitaan oleh karena Injil yang ia beritakan. Dia pernah kelaparan Bapak Ibu, dia pernah kedinginan,
Dia pernah karam kapal Bapak Ibu, terkatung-katung di laut. Bahkan dikatakan bahwa Paulus pernah disesat 39 kali Bapak Ibu. Itu adalah bentuk penderitaan fisik, emosional yang dihadapi oleh Paulus demi Injil. Tetapi Paulus bilang apa? Aku sanggup menanggung semua masalah itu demi orang-orang pilihan Allah yang mau diselamatkannya. Artinya apa Bapak Ibu? Paulus sanggup menghadapi semua tantangan itu oleh karena kekuatan yang ia miliki di dalam Kristus Yesus yang adalah Injil kekuatannya. Bapak Ibu, itu sebabnya Paulus katakan bahwa aku dapat menanggung semua masalah itu karena Kristus yang ada di dalam aku. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita hidup di dalam Kristus, tidak ada masalah yang tidak bisa kita atasi. Sama seperti Rasul Paulus, dia sanggup menanggung masalah, beban yang ia hadapi setiap saat. Itu adalah oleh karena pertolongan Tuhan. Di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya apa? Sebagai orang Kristen, kita harus saling tolong-menolong, menanggung beban sesama kita sebagai orang Kristen. Artinya apa? Kalau ada saudara kita menghadapi persoalannya, mari kita pikul beban mereka dengan berdoa, Tuhan, tolonglah saudaraku di sana. Kalau memang perlu menuntut bantuan dari material kita, mari kita bantu mereka, dukung mereka di dalam doa. Material kita, dalam keuangan kita, apapun juga. Inilah sikap yang seharusnya menjadi bagian bagi kita sebagai orang Kristen. Bertolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini adalah hukum Kristus, hukum kasih yang harus kita nyatakan di antara satu dengan yang lain. Yang keempat Bapak Ibu, orang Kristen yang kuat di dalam Kristus, selain dia sanggup menanggung beban persoalan yang ia hadapi setiap saat, yang keempat dikatakan orang Kristen yang kuat itu juga adalah orang Kristen yang menang atas pencobaan. Bapak Ibu, tidak ada orang yang tidak akan mengalami pencobaan. Pencobaan akibat godaan dosa. Di dalam Alkitab kita menemukan banyak sekali contoh ya. Banyak sekali contoh. Yang pertama, di dalam penciptaan kita menemukan di Taman Eden ada Adam dan Hawa Bapak Ibu, yang dibujuk oleh ular untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan bilang jangan makan buah itu dilarang. Tetapi oleh karena godaan iblis, godaan dosa Bapak Ibu, dengan kelicikannya ular si iblis itu, sehingga Hawa mengambil buah itu dan memakannya dan menyerahkan sisanya kepada Adam untuk dimakan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kita tahu akibat godaan dosa, Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden, mengelola bumi dengan berjilid lelah. Yang kedua, kita tahu juga bahwa Yesus setelah ia menjalani 40 hari 40 malam berpuasa di padang gurun, dia didatangi oleh si pencoba, si iblis. Matius pasal 4 itu ya. Dikatakan salah satunya, karena ada tertulis dalam Alkitab, jikalau kamu menjatuhkan dirimu dari bumbungan yang tinggi ini, firman Tuhan berkata bahwa malaikat-malaikat akan datang untuk menyelamatkan engkau, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi sangat mengucap syukur bahwa Tuhan dapat melewati pencobaan si iblis. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ada juga kisah Yudas Iskariot, salah satu murid yang dipilih oleh Tuhan menjadi muridnya, tetapi dia menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Menjual Yesus gara-gara oleh karena bujuk rayu godaan dosa finansial. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, ini beberapa cerita di dalam Alkitab. Dalam pengalaman kehidupan kita hari lepas hari, saya percaya banyak sekali godaan-godaan yang menerpa kita dari berbagai segi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Orang Kristen yang kuat itu adalah orang Kristen yang mampu menang atas pencobaan. Bagaimana kita bisa menang? Belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus dapat mengatasi persoalannya pada waktu ia dicobai. Demikianlah yang seharusnya kita lakukan. Jangan biarkan pencobaan itu menguasai kita. Sama dengan Ayub, Bapak Ibu. Ayub dicobai oleh iblis untuk mengutuki Tuhan. Tetapi Ayub tetap bertahan melewati pencobaannya. Ayub harus kehilangan ke-10 anaknya, kehilangan kepercayaan saudara-saudaranya, teman-temannya. Harta yang ia miliki dari Tuhan juga habis ludes. Tetapi dalam semua hal itu Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Artinya apa? Bahwa semua yang Ayub miliki itu semuanya bersumber daripada Tuhan. Dan dikatakan bahwa Ayub tidak menuduh Allah yang bukan-bukan. Artinya apa? Ayub dapat mengatasi pencobaan itu oleh karena kekuatan yang ia miliki di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita belajar dari Tuhan. Kalau Ayub sanggup dan menang dari pencobaan si iblis, saya percaya kita juga sanggup. Karena kesanggupan kita itu terletak di dalam keyakinan kita mengiringi akan Tuhan. Yang kelima Bapak Ibu, orang yang kuat itu adalah orang yang akan menerima ataupun menuai janji-janji dari Allah. Ini yang sangat baik Bapak Ibu. Orang yang menang, orang yang kuat maksud saya di dalam Kristus itu adalah orang yang akan menerima ataupun menuai dari janji-janji Allah. Di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-29 yang berkata demikian, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita adalah keturunan Abraham yang berhak untuk menerima janji Allah itu. Apa janji Allah? Banyak sekali Bapak Ibu, salah satunya adalah janji keselamatan, janji kehidupan, kekal bersama dengan Kristus di dalam kekekalannya. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 dikatakan di sana, pengenalan akan Tuhan akan menuntun kita untuk menerima janji-janji Tuhan yang berharga agar kita menjadi bagian dari kodrat ilahi. Pengenalan akan Tuhan secara pribadi akan menuntun kita untuk menerima janji-janji Tuhan itu. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, tatkala Allah berjanji kepada kita di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20, sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Artinya di dalam Kristus apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti akan tergenapi. Apa yang Allah janjikan kepada kita sebagai pewaris kerajaan surga, sesungguhnya itu juga akan menjadi milik kita bersama dengan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita menjadi pribadi orang Kristen yang kuat. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, jangan biarkan kita loyo, jangan biarkan iman kita goyah. Mari kita terus mengiringi Tuhan dengan setia, setia mengiringi Tuhan sampai akhir kehidupan kita, sehingga pada saatnya nanti kita juga akan menerima apa yang sudah Allah janjikan bagi kita sebagai orang-orang ketebusannya. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini, ciri khas orang yang kuat di dalam Tuhan, yang pertama adalah orang yang mengalami pertumbuhan rohani tentunya. Mari Bapak Ibu, jangan biarkan rohani kita macet, jangan biarkan rohani kita mundur. Tingkatkan kerohanian kita. Yang kedua, jangan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, oleh karena kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang Kristen yang kuat itu adalah orang yang sanggup menanggung masalah. Jangan lemparkan masalah kepada yang lain, tetapi mari kita melewatinya. Kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak dapat kita lewati. Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Yesus berkata seperti itu Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita sanggup menanggung masalah. Yang keempat, orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang menang atas pencobaan.
Jangan biarkan pencobaan mengalahkan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan pasti akan menerima ataupun menuai janji-janji dari Allah. Karena kita adalah pewaris keturunan Abraham yang berhak untuk menerima janji-janji dari Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat buat kami dan mengingatkan kami Bapa di saat kami menghadapi situasi pandemi yang bisa memungkinkan kami loyo, apalagi sudah sekitar setahun lebih kami tidak menjalankan ibadah bersama-sama, tidak melaksanakan ibadah rumah tangga bersama, ibadah kelompok-kelompok pelayanan kategorial yang ada, yang bisa membuatkan iman kami goyah, yang bisa membuatkan iman kami tidak kuat, bahkan yang bisa memungkinkan kami diombang-ambingkan. Oleh karena itu ya Bapa Surgawi, pagi hari ini kami berharap kiranya melalui kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, kami menjadi orang Kristen yang kuat. Kuat bukan oleh karena otot kami, kuat bukan oleh karena pikiran kami, kuat bukan oleh karena sulap, tetapi kami kuat oleh karena kami memiliki pengetahuan, bertumbuh di dalam iman, percaya mengiringi Tuhan Yesus, dan mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami kuat, kami boleh ada sampai saat ini. Itu bukan karena kami, tetapi oleh karena Tuhanlah yang menolong kami. Memberkati seluruh anggota jemaat-Mu Bapa. Biarlah kami semua menjadi orang Kristen yang kuat, kuat dalam hal rohani, kuat dalam kasih kami, dalam pengiringan kami akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan melanjutkannya dengan sakramen perjamuan kudus. Baik Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, mari kita awali sakramen perjamuan kudus ini dengan doa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah puji, kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kini waktunya Bapa, kami akan menghadap meja sakramen perjamuan kudus, memperingati pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib 2000-an tahun yang lalu. Kami serahkan sakramen perjamuan kudus ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarlah semua yang kami lakukan ini dapat kami lakukan oleh karena perkenanan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka sakramen perjamuan kudus ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan makan perjamuan suci. Sebab itu, dengarlah dahulu akan pengajaran Tuhan tatkala perjamuan suci itu ditentukan. Rasul Paulus berkata kepada orang Korintus dalam suratnya yang pertama, pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum
dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Bapak Ibu Saudara, supaya kita yang sekarang ikut serta dalam perjamuan suci ini memperoleh berkat, maka kita wajib menguji diri kita sendiri. Kita wajib melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan penebus kita. Saya ulang, jikalau kita mau memperoleh berkat melalui perjamuan suci ini, yang pertama kita wajib menguji diri kita sendiri, apakah kita sudah bebas dari dosa. Yang kedua, kita wajib melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan penebus kita. Bagaimana caranya kita menguji diri sendiri? Dalam hal apakah kita dapat menguji diri? Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang wajib kita selidiki, yaitu 1, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa? Kita menyesal karena telah berdosa, dan kita percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah sebagai orang percaya kita merasa bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus itu tidak bercela, dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa? Yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus hidup menurut Tuhan dan berharap akan dilengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan dengan Tuhan sempurna adanya? Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mengambil waktu sejenak saat teduh dengan Tuhan. Jikalau memang ada kesalahan-kesalahan dan dosa yang belum kita bereskan, yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan berkat dari Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus ini, mari akui itu di hadapan Tuhan. Bertobatlah, menyesallah karena Anda telah berbuat dosa dan salah. Akuilah kesalahan kita itu, dan percayalah bahwa hanya oleh darah Yesus Kristus yang dapat menyucikan kita dan melayakkan kita di hadapan Allah Bapa. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu sejenak, berdoa di dalam hati kita, mengaku akan kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat, dan mintalah pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah kami yang tidak pernah terbatas. Engkau melihat di kedalaman hati kami Tuhan. Engkau mendengar seru doa kami, baik hamba-Mu dan juga seluruh anggota jemaat Tuhan yang siap untuk terlibat dalam sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini. Biar kiranya Engkau Tuhan menolong, mendengar doa kami, mengampuni kami Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna adanya, manusia yang sering melakukan kesalahan dan dosa, entah itu melalui perkataan kami, entah itu melalui pikiran kami, entah itu melalui sikap dan perilaku kami yang tidak benar. Mungkin kami sudah pernah menyakiti hati teman-teman kami, pasangan-pasangan kami, saudara-saudara kami. Tanpa sadar kami telah melukai hati mereka. Bapa, kalau ada, mari Tuhan Yesus ampuni kami atas ketidakberdayaan kami itu. Kuduskanlah kami Tuhan,
Kami mau Bapa di saat kami menerima roti dan cawan yang sebentar akan kami ambil dalam sakramen perjamuan kudus ini. Kami berharap Bapa semuanya itu sungguh dapat menjadi berkat buat kami. Bukan mendatangkan kelemahan dan kesakitan, tetapi kami mau kami dikuatkan, diteguhkan dalam iman percaya kami. Sakit penyakit kami boleh disembuhkan oleh karena kuasa dalam darah Yesus Kristus itu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pengampunan, untuk penebusan yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga karena Tuhan melayakkan kami di pagi hari ini untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita persiapkan roti dan anggur yang telah disiapkan, yang telah dibagikan oleh petugas. Sementara kita mempersiapkannya, mari bersama-sama dengan saya kita menyanyikan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 48A, Yesus mencurah darahnya. Kami persilakan petugas MC untuk memimpin kita dengan lagu ini. Yesus mencurah darahnya. Yesus mencurah darahnya dengan kelimpahan. Maaf yang berdosa olehnya boleh disucikan, boleh disucikan, boleh disucikan. Orang berdosa olehnya boleh disucikan. Atas salib pencuri pun dapat keampunan. Begitulah dosaku pun boleh dihapuskan. Amin. Boleh dihapuskan, boleh dihapuskan. Begitulah dosaku pun boleh dihapuskan. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama pegang roti di tangan kanan kita. Baik kita yang ambil waktu untuk berdiri maupun yang duduk, silakan saja sambil kita pegang roti dan dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur ya Bapa, pada pagi hari ini kami boleh mengambil bagian memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan, diremukkan, menggantikan tubuh kami. Darah Yesus yang tercurah, yang telah menyucikan dosa-dosa kami, yang telah menebus kami dari pasar dosa, telah memerdekakan kami dan mengembalikan status kami sebagai warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami lakukan di pagi hari ini bukan semata-mata merupakan sebuah rutinitas, tapi mengingatkan kami tentang pelayanan Tuhan Yesus yang Tuhan dasarkan atas kasih karunia-Mu yang besar bagi kami. Engkau menyelamatkan kami Tuhan, Engkau membebaskan kami, Engkau memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pengorbanan Yesus Kristus atas dasar kasih Allah itu menjadi motivasi bagi kami untuk memberitakan kematian-Mu ya Tuhan Yesus, sampai Engkau datang kedua kali ke dalam dunia ini menjemput kami saleh-saleh. Sehingga Tuhan, dimanapun Engkau berada, kami sebagai pengikut-Mu juga akan ada di sana. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami, memberkati seluruh anggota jemaat-Mu yang ikut bagian mengambil sakramen perjamuan kudus di pagi ini. Biarlah mereka yang dalam kondisi sakit dijamah, disembuhkan oleh darah Kristus. Karena kami tahu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit kami diangkat oleh Tuhan dengan cara Tuhan Yesus yang ajaib adanya. Terima kasih Bapa. Apapun persoalan permasalahan yang kami hadapi sebagai umat ketebusan-Mu, dalam rumah tangga, dalam kehidupan kami bertetangga, dalam kehidupan kami pribadi, lapas pribadi bersama dengan anak-anak kami, dalam keluarga kami, bersama dengan saudara-saudara kami, bahkan juga teman-teman kami, bersama dengan sahabat handai taulan kami. Kami mohon Bapa, biarlah Engkau yang menopang, melingkupi kami Bapa, untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas pengorbanan Kristus di kayu salib, saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian dari Kemenangan Eman nomor 302, Iring Maha Tuhan. Iring Maha Tuhan. Kita nyanyikan 1 dan ayat 2 dan refnya. Iring Maha Tuhan ayat 1 dan ayat yang kedua. Iring Maha Tuhan saja, ada damai sepenuh, tiada lain jalan selamat cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku.
akan jadi sama Tuhan. Itu rindu dendamku. Ayat yang kedua. Iring Tuhan di sengsara karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan. Itu rindu dendamku. Puji Tuhan. Kita akan segera mengakhiri sakramen perjamuan kudus ini dengan doa syukur, dan saya akan pimpin kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah, puji, kami muliakan dalam nama Yesus. Pagi ini Tuhan kami sangat bersyukur oleh karena perkenan-Mu kami boleh menyelesaikan seluruh rangkaian dalam sakramen perjamuan kudus. Biar kiranya apa yang telah kami lakukan dalam sakramen ini sungguh Tuhan saja kami permuliakan, Tuhan saja kami tinggikan, Tuhan saja kami agungkan. Berdoa buat seluruh anggota jemaat Tuhan yang terlibat dalam sakramen perjamuan kudus ini, Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka dapat dikuatkan, diteguhkan dalam iman percaya mereka mengiringi akan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kami memberitakan kematian Tuhan Yesus sungguh dapat kami realisasikan dalam kehidupan nyata kami, menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau oleh Injil kebenaran-Mu. Menguatkan mereka yang lemah, meneguhkan iman mereka sehingga mereka tetap teguh, tetap kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dan situasi dunia yang bisa mempengaruhi iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur dan mengakhiri sakramen perjamuan kudus ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Namun terlebih dahulu kita mengangkat satu pujian yang mengatakan karya terbesar. Bersyukur buat pengorbanan Tuhan di kayu salib yang sudah menebuskan setiap dosa kita. Karya yang terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya
pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, kepada hambanya kita rendam. Yesus, Engkau. Kagumi. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami patut mengucap syukur oleh karena berkat perkenanan Tuhan menyertai seluruh rangkaian dalam ibadah raya kami. Kami boleh melakukannya bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi oleh karena anugerah Tuhan semata-mata. Kerinduan kami Bapa, kiranya puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu yang boleh kami renungkan, biarlah itu sungguh menjadi rema yang dapat menguatkan iman percaya kami dalam pengiringan akan Tuhan. Dan seluruh kegiatan yang kami lakukan dalam ibadah raya ini, biarlah semuanya itu sungguh untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya yang layak untuk menerima puji, hormat, dan syukur kami. Tentunya kami berharap sepanjang satu pekan ke depan ini, Tuhan kiranya akan menyertai seluruh anggota jemaat-Mu dalam berbagai aktivitas yang mereka tekuni hari lepas hari. Baik yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, baik di struktural maupun juga di fungsional, di instansi apapun saja. Anggota jemaat Tuhan yang bekerja sebagai karyawan swasta, karyawan perusahaan, Tuhan Yesus memberkati. Anggota jemaat yang bekerja sebagai petani, ibu rumah tangga, anak-anak yang dalam pendidikan. Kami ingat Bapa, mulai Senin, anak-anak akan mengikuti ujian tengah semester mereka. Tuhan memberkati.
biar kiranya anak-anak kami boleh mengikuti ujian dengan baik oleh karena berkat pertolongan serta penyertaan daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami Bapak, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu kepada Bapa yang di surga dan terimalah berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengawalan, penuntunan, dan pemeliharaan Roh Kudus, kiranya akan menyertai Bapak Ibu sidang jemaat sekaliannya, mulai saat ini, sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat sejahtera, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah memasuki bulan Maret, bulan ketiga di tahun 2021 ini, yang walaupun masih dalam situasi dan kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk mengadakan ibadah secara tatap muka di gereja. Kita berharap ke depannya apa yang menjadi kerinduan kita sungguh dapat menjadi kenyataan. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus pelayanan kategorial perkawan bersama dengan anggota yang boleh terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Demikian juga untuk tim musik, tim multimedia yang boleh terlibat mendukung kelancaran kegiatan. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sebagai pengumuman pertama, untuk pelayanan ibadah pada minggu yang akan datang, kita masih tetap melaksanakan ibadah secara online, yaitu dari pelayanan kategorial pemuda dan pemudi. Kami berharap nanti pengurus pemuda dapat mengatur petugas yang akan terlibat dalam pelayanan pada tanggal 14 ya, minggu depan. Tanggal 14 Maret minggu kedua dalam ibadah raya kita. Yang ketiga, kami dari Badan Pengurus Jemaat menyampaikan mari Bapak Ibu kita selaku anggota jemaat Tuhan terus doakan. Kita doakan semoga fenomena pandemi corona ini segera berlalu dan vaksin boleh terus dilaksanakan baik dari mereka di eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan juga sampai kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Sehingga semua dapat tervaksinasi dan dengan harapan dengan sudah dilaksanakan vaksinasinya, kita berharap fenomena pandemi corona ini boleh beransur segera pergi dan tidak mengganggu aktivitas kita dalam peribadatan sebagaimana yang kita rencanakan. Itu yang perlu kami sampaikan. Lalu yang berikutnya perlu kami sampaikan, di masa pandemi ini sudah setahun berlalu, kami dari tim gembala dan asisten akan mengadakan kunjungan gembala dan asisten gembala yang rencananya akan kami laksanakan pada bulan April.
akan kita mulai pada bulan April bulan depan. Jadi kami berharap kesediaan setiap keluarga-keluarga yang akan kami datangi dalam perkunjungan ini. Tolong didoakan semoga pandemi corona ini tidak akan mengganggu ataupun kegiatan dalam kunjungan gembala dan asisten gembala. Baik Bapak Ibu, ini beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian seluruh anggota jemaat Tuhan, kami ucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.